Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu bertema tentang standar kompetensi, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga indikator mata pelajaran Sains MISD. Oke, yang pertama saya akan membahas materi pertama, yaitu tentang standar kompetensi. Nah, yang pertama, pengertian standar kompetensi yaitu sebagai pernyataan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik, serta tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai dalam mempelajari suatu mata pelajaran. Menurut definisi tersebut, standar kompetensi mencangkup dua hal, yaitu yang pertama standar isi, yang kedua yaitu standar penampilan. Standar kompetensi yang menyangkut isi itu berupa pernyataan tentang pengetahuan, tentang sikap, dan juga tentang keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam mempelajari mata pelajaran tersebut. Untuk standar kompetensi yang menyangkut tentang penampilan, yaitu pernyataan tentang kriteria untuk menentukan tingkat penguasaan peserta didik terhadap standar isi itu tadi. Nah, untuk penyusunan standar kompetensi pada suatu jenjang atau tingkat pendidikan itu merupakan usaha untuk membuat suatu sistem sekolah menjadi otonom, mandiri, dan responsif terhadap keputusan kebijakan daerah dan nasional. Kegiatan ini juga diharapkan mendorong munculnya standar pada tingkat lokal dan juga nasional. Penentuan standar hendaknya dilakukan dengan cermat dan hati-hati, sebab jika setiap sekolah atau setiap kelompok sekolah mengembangkan standar sendiri tanpa memperhatikan standar nasional, maka pemerintah pusat akan kehilangan sistem untuk mengontrol mutu sekolah. Akibatnya, kualitas sekolah akan bervariasi dan tidak dapat dibandingkan kualitas antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Seperti itu. Selanjutnya, untuk yang kedua yaitu tentang penentuan standar kompetensi mata pelajaran. Pada setiap mata pelajaran itu standar kompetensi sudah ditentukan oleh para pengembang kurikulum biasanya. Jadi yang dapat kita lihat dari standar isi, jika sekolah memandang perlu mengembangkan mata pelajaran tertentu, misalnya pada pengembangan kurikulum muatan lokal, maka perlu dirumuskan standar kompetensinya sesuai dengan nama mata pelajaran dalam muatan lokal tersebut. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu pentingnya standar kompetensi pada mata pelajaran Sains SDMI. Apa sih pentingnya standar kompetensi pada pelajaran sains itu? Tidak hanya pada pelajaran sains, pasti semua mata pelajaran akan mendapatkan sebuah standar kompetensinya sendiri-sendiri. Jadi kembali kepada penjelasan yang awal tadi, dengan adanya sebuah standar mata pelajaran tertentu yang jelas, maka ada arah dan juga harapan serta kriteria keberhasilan dari suatu pembelajaran itu tadi dapat terukur. Untuk mata pelajaran sains sendiri itu kalau ada sebuah standar nasionalnya itu sangat penting juga, karena kan di pendidikan sains juga itu sangat kompleks gitu pelajarannya. Jadi dari mata pelajaran sains sendiri yang diajarkan itu sesuai dengan taraf perkembangan siswa, mulai dari kajian yang sederhana sampai ke kajian yang lebih kompleks. Mata pelajaran sains menekankan pada penguasaan konsep dan penerapannya. Konsep-konsep itu berisi tentang keingintahuan seseorang atau setiap orang yang menuntun ke arah mencari prinsip atau teori yang dapat diperoleh dari hasil pengkajian atau suatu percobaan. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu tentang standar kompetensi pembelajaran sains di SDMI. Oke, pembahasan dalam standar kompetensi sains di SDMI itu membahas tentang ada beberapa topik di dalamnya. Ada 6 topik. Yang pertama itu tentang kerja ilmiah, yang kedua tentang makhluk hidup dan proses kehidupannya, yang ketiga itu tentang benda dan sifatnya, yang selanjutnya tentang energi dan juga perubahannya, yang selanjutnya itu tentang lingkungan, di sainsnya itu lingkungan, ada teknologi dan juga masyarakatnya.
Yang terakhir yang nomor 6 itu membahas tentang bumi dan juga alam semesta. Jadi itu tadi pembahasan dalam standar kompetensi sains di MISD. Ada 6 topik itu tadi ya. Oke, jadi cukup untuk penjelasan tentang standar kompetensi sains di MISD. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Baik, saya Firda Koyurnisa. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kompetensi inti mata pelajaran sains MISD. Yang pertama adalah pengertian kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan salah satu komponen yang harus diperhatikan saat kita akan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP tematik terpadu. Kompetensi inti merupakan elemen baru dalam kurikulum 2013 yang tidak dimiliki oleh kurikulum-kurikulum sebelumnya. Kompetensi inti dijadikan batas kemampuan yang harus dilakukan dan dimiliki oleh peserta didik dalam suatu pembelajaran. Kompetensi inti juga dapat diartikan sebagai batas kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh siswa pada setiap tingkat. Standar kompetensi lulusan meliputi 3 aspek, yaitu aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Maka dapat dipahami bahwa kompetensi inti dijadikan prasyarat untuk pencapaian standar kompetensi lulusan yang sifatnya bertahap dan berjenjang. Kompetensi inti tiap tingkat itu berbeda-beda. Misalnya saja, kompetensi inti mata pelajaran sains kelas 4 berbeda dengan kelas 5 karena sifatnya tadi yang berjenjang dan bertingkat. Jadi kompetensi pada suatu kelas dijadikan landasan bagi kelas berikutnya. Kompetensi inti mencakup 3 ranah, yaitu ranah sikap, ranah pengetahuan, dan ranah keterampilan. Akan tetapi pada kurikulum 2013 ini untuk mempermudah operasionalnya, ranah sikap dipecah menjadi 2, menjadi sikap spiritual dan sikap sosial. Demikian kompetensi inti atau KI dirumuskan sebagai berikut. Kompetensi inti atau KI 1 sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 pengetahuan, dan KI 4 keterampilan. Di mana KI 1 dan KI 2 sebenarnya merupakan penjabaran dari ranah sikap. Jadi kompetensi inti untuk SDMI sebenarnya ada tiga ranah, yaitu ranah sikap, ranah pengetahuan, dan ranah keterampilan. Atau istilah lainnya disebut dengan ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik. Baik, sudah kami sajikan pada makalah kompetensi inti kelas 4, 5, dan 6 pada mata pelajaran sains MISD. Di situ dapat diperhatikan bahwa kompetensi inti atau KI 1 dan KI 2 pada kelas 4, 5, dan 6 sama. Akan tetapi untuk KI 3 dan KI 4-nya berbeda. Mengapa berbeda? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa kompetensi inti itu sifatnya bertingkat dan bertahap. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Silakan dilanjutkan. Saya Amelia Raras Triwiono, saya akan mempresentasikan tentang kompetensi dasar mata pelajaran sains SDMI. Yang pertama, pengertian kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kemampuan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penguasaan konsep atau materi pelajaran yang diberikan dalam kelas pada jenjang pendidikan tertentu. Kompetensi dasar yang dicantumkan dalam RPP tematik terpadu merupakan kemampuan spesifik yang dikembangkan dari kompetensi inti yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan pelajaran dan diperoleh melalui pembelajaran. Artinya, kompetensi dasar merupakan modal dan syarat pokok bagi terkuasainya dan dimilikinya kompetensi inti pada setiap siswa. Kedua, fungsi dan kegunaan kompetensi dasar. Dalam kurikulum 2013, kompetensi dasar memiliki beberapa fungsi dan kegunaan.
Kompetensi dasar menjadi modal dan syarat penting dari terkuasainya kompetensi inti. Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Pencapaian kompetensi inti yakni melalui pembelajaran kompetensi dasar yang disampaikan melalui mata pelajaran. Fungsi dan kegunaan kompetensi dasar dalam kurikulum 2013 di SDMI. 1. Spesifikasi dan operasionalisasi kompetensi inti. Kompetensi dasar yang dikembangkan pada masing-masing mata pelajaran di SDMI disusun berdasarkan kompetensi inti. Artinya pengembangan KD pada masing-masing mata pelajaran ditujukan untuk menyumbang kompetensi bagi terkuasainya dan dimilikinya kompetensi inti oleh setiap siswa pada tingkat kelas. 2. Sebagai tujuan pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Suatu kegiatan pembelajaran dilaksanakan berdasarkan tujuan tertentu. Tujuan dalam kurikulum berbasis kompetensi seperti halnya kurikulum 2013 merupakan pencapaian suatu kompetensi. Keberhasilan kurikulum diartikan sebagai pencapaian kompetensi yang dirancang dalam dokumen kurikulum oleh seluruh peserta didik. Kompetensi spesifik yang harus dicapai oleh siswa pada setiap mata pelajaran untuk setiap kelas itulah yang disebut kompetensi dasar. Dengan demikian dapat dipahami bahwa fungsi dan kegunaan kompetensi dasar kedua yaitu sebagai tujuan pembelajaran pada setiap mata pelajaran. 3. Sumber, rujukan, dan pengembangan indikator hasil belajar. Indikator adalah penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur mencangkup ranah pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotorik, dan sikap atau afektif. Setiap kompetensi dasar dikembangkan menjadi beberapa indikator, dan keseluruhan indikator dalam satu KD merupakan tanda-tanda perilaku dan untuk pencapaian kompetensi yang merupakan kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten. Jadi dapat disimpulkan bahwa kompetensi dasar menjadi acuan pengembangan indikator hasil belajar. Ketiga, ruang lingkup kompetensi dasar untuk SDMI dalam kurikulum 2013. Kompetensi dasar untuk SDMI dalam kurikulum 2013 digolongkan dalam 4 kelompok sebagaimana penggolongan dalam kompetensi inti. Kompetensi dasar dikelompokkan menjadi 4 sesuai dengan rumusan kompetensi inti yang didukungnya. 1. Kelompok kompetensi dasar sikap yang mendukung KI 1. 2. Kelompok kompetensi dasar sikap sosial yang mendukung KI 2. 3. Kelompok kompetensi dasar pengetahuan yang mendukung KI 3. 4. Kelompok kompetensi keterampilan yang mendukung KI 4. Kompetensi yang dikembangkan kurikulum 2013 mencangkup 3 ranah, yaitu ranah pengetahuan, ranah keterampilan, dan ranah sikap. Dan khusus untuk ranah sikap dipecah menjadi 2 bagian, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Dengan kata lain, ruang lingkup kompetensi dasar untuk SDMI dalam kurikulum 2013 pada dasarnya meliputi 3 ranah, yaitu ranah pengetahuan atau kognitif, ranah yang membahas tujuan pembelajaran berkenaan dengan proses mental yang berawal dari tingkat pengetahuan sampai ke tingkat yang lebih tinggi, yakni evaluasi. Lalu, ranah keterampilan atau psikomotorik, ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill yang bersikap manual atau motorik.
Tujuannya memberikan pengalaman kepada siswa untuk terampil mengerjakan sesuatu menggunakan 3 ranah sikap atau afektif. Ranah ini berkaitan dengan sikap, nilai-nilai, apresiasi, dan penyesuaian perasaan sosial. Tujuan pengajaran afektif adalah memberikan keterampilan, suatu proses, dan hasil belajar yang menekankan pada bagaimana siswa bersikap dan bertingkah laku dalam lingkungan masyarakat. Berikut kompetensi dasar sains kelas 6 SDMI. Kompetensi inti 3 pengetahuan yang berbunyi memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah dan tempat bermain. Kompetensi dasar yang mendukung KI 3 ini yaitu yang pertama 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. 3.2 menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. 3.3 menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. 3.4 mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. 3.5 mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. 3.6 menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. 3.7 menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. 3.8 menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Kompetensi inti 4 keterampilan berbunyi menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak yang beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar yang mendukung KI 4 ini yaitu 1. 4.1 menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. 4.2 menyajikan karya tentang cara menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami. 4.3 menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. 4.4 melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel. 4.5 membuat laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 4.6 menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi listrik. 4.7 membuat model sistem tata surya. 4.8 membuat model gerhana bulan dan gerhana matahari. Itulah kompetensi dasar yang terdapat pada mata pelajaran sains kelas 6 SDMI. Kompetensi dasar yang telah disebutkan tadi adalah kompetensi dasar yang mendukung pada setiap KI, yaitu KI 3 pengetahuan dan KI 4 keterampilan. Indikator dalam pembelajaran sains. Indikator yaitu merupakan suatu perilaku yang ingin dicapai oleh seorang peserta didik dalam proses pembelajaran berlangsung. Indikator juga merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar, yaitu ditandai dengan adanya perubahan perilaku peserta didik, yaitu perubahan terkait dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Fungsi dari indikator yang pertama yaitu pedoman pengembangan materi pembelajaran. Yang kedua yaitu pedoman merancang kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga yaitu sebagai pedoman mengembangkan bahan ajar
sambil belajar, yaitu dengan cara menentukan bentuk dan jenis penilaiannya nanti seperti apa. Unsur-unsur dari indikator sendiri ada 4, yang dikenal dengan unsur A, B, C, D. A berarti audiens, yang berarti peserta didik itu sendiri. B berarti behavior atau perilaku peserta didik setelah proses pembelajaran berlangsung nanti. Yang ketiga yaitu C, condition, yaitu suatu kondisi. Yang terakhir adalah D atau degree, yaitu tingkat keberhasilan siswa nantinya. Pembelajaran sains MISD yaitu merupakan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan aspek kehidupan manusia. Maksudnya yaitu berkaitan dengan badan manusia, lingkungan, makanan, obat-obatan, industri, dan pertanian. Pembelajaran sains di SD atau MI dapat mengembangkan pengetahuan, yaitu yang pertama adalah pengetahuan konseptual, yang berarti mengacu pada pengetahuan siswa terkait aspek-aspek sains. Yang kedua yaitu pengetahuan prosedural, mengacu pada pemahaman siswa terkait prosedur ilmiah yang harus dilakukan oleh siswa. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran sains MISD. Yang pertama, untuk mengembangkan rasa ingin tahu terhadap sains itu sendiri. Yang kedua, mengembangkan keterampilan dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu tadi penjelasan dari materi-materi dari kelompok kami. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, nanti akan dijawab pada setelah presentasi ini ditutup ya. Oke, jikalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.